Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah majelis sekalian saya yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dalam kajian ilmu bersama Saudari Al-Jambari. Dan di pagi ini tentu kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam yang harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa menikmati lezatnya iman. Dan salah satu bukti lezatnya iman adalah kita beristiqamah dalam kebaikan dan amal-amal saleh. Dan sebagaimana biasa di setiap pagi kita selalu menempatkan waktu untuk ngaji tentang ilmu agama, ilmu syariat. Dan di pagi ini insya Allah masih seputar tentang serial adab dan adab terhadap orang tua, birrul walidain menjadi satu kajian penting yang ini sudah masuk ke kajian yang kedua, bagaimana kita eh, melakukan birrul walidain sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Wassalam, keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini eh, diberi kenikmatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tentu juga mendapatkan kenikmatan untuk kiranya walaupun dihisab sebagaimana yang kita selalu doakan Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan tidak hanya di dunia tentunya juga di akhirat kelak dan menjadi orang yang berjumpa dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau juga. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan kembali tadi sebuah tema penting yang di pekan lalu sudah dibahas eh, oleh guru kita Ustaz Al-Jambari tentang bagaimana kewajiban birrul walidain, dan itu menjadi sebuah kewajiban utama setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat dijelaskan tentang eh, wabil walidaini ihsana dan kewajiban wasana al-insanu bil walidaini ihsana, dan kami wasiatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dengan eh, sebuah perintah yang jelas ya, eh, untuk berbakti kepada orang tua. Dalam ayat lain disebutkan juga malah walaupun berbeda pendapat dengan orang tua maka kita dilarang untuk berkata sekadar ah pun, itu sebuah larangan yang besar ya. Fala taqul lahuma uffin ya. Janganlah kalian berbicara dengan orang tua hanya untuk sekedar mengatakan ah. Dan ini sebuah penting ya, pelajaran adab yang mudah-mudahan kita yang mungkin masih punya orang tua ataupun kita sekarang jadi orang tua kepada anak-anaknya, itu sebuah pelajaran penting untuk bisa mengajarkan tema tentang adab ini. Dan sebelum masuk kajian, tentu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jemaah tentu untuk memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini untuk melakukan satu amal yang istiqamah kita lakukan tiap pagi. Selain kajian ilmu adalah sedekah di pagi hari, sedekah yang ketika dilakukan terus istiqamah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang bukan Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita dan selalu kita doakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati beliau, berkahi beliau dan Amin. juga sehatkan beliau, dan juga Amin. Allah jaga beliau bersama Ya. keluarganya, dan tentu perjuangan dakwah yang beliau perjuangkan mudah-mudahan Allah mudahkan dan menjadikan menjadi sebuah amal jariah bagi beliau untuk kita semua yang terlibat
dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan petunjuknya dan juga kemudahan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Eh, Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, berkat doa antum Ustaz. Masya Masya Allah Allah, nih, kalau nggak tabarakallah. didoain sama antum nggak bisa kayak gini Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita masih melanjutkan sebuah tema penting tentang birrul walidain ya. Dan memang kalau Kalau kemarin pekan lalu kita bicara tentang semasa masih hidup ya. iya, Nah, sekarang kita fokus kepada setelah meninggal apa yang kita apa yang harus lakukan. kita lakukan? Gitu. Baik, Ustaz, Fadhilatul Mashkur. Taib, syukuran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, sahabat surga dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat, dan Allah senantiasa menghadirkan hidayahnya kepada kita, inayahnya kepada kita, iradahnya kepada kita, sehingga semua bagian dari kekerabatan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih di sekitar kita menjadi Allah SWT senantiasa jaga dalam keistiqomahan menjalankan keislaman hingga akhir hayat. Salawat serta salam semoga tidak hanya kepada beliau, tapi juga sampai kepada keluarga kita yang sudah wafat. Dan kali ini atau pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita eh, berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita sudah wafat. Islam sudah mengatur bahwa eh, ketika kita menerapkan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah satu bentuk kewajiban ya. Maka terlalu banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang ini. Kemarin kita udah bahas beberapa ayat, diantaranya surah Al-Isra ayat yang ke-23. Allah SWT menyatakan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, wabi walidaini ihsana, ya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha, ya, wa la tusyriku ya bisyai', ya. Lagi-lagi dibilang wabi walidaini ihsana. Jadi berbuat yang lebih baik kalau bicara tentang orang tua itu. Kita kemarin juga sudah menyitir tentang 3 orang Bani Israel yang masuk ke gua. Salah satu tawasulnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling dicintai setelah sholat. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Saat Rasulullah SAW, ayo amal a'abbailallah, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa selalu sholatu ala waktiha, gitu ya, sholat di waktunya. Kemudian apa? Sumai kata Ibnu Mas'ud, maka dikatakan birrul walidain, gitu ya, berbakti kepada orang tua. Suma ayu, gitu. Maka dikatakan qala jihadu fi sabilillah.
Maka eh, ketika Bukhari Muslim mencatatkan itu tidak semasa hidup saja ya. Jadi harus kita tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya dilakukan pada saat keduanya masih hidup, tetapi juga ketika mereka sudah meninggal. Dan perlu diketahui, ini perlu dicamkan ya, kalau perlu jadi status. Kesolehan seseorang anak itu terletak pada atau tergantung pada seberapa sering dia menyertakan doanya untuk orang tua. Jadi ini bukan hanya sekedar anak-anak kita masih kecil diajarin Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan cuma itu. Tetapi bagaimana seseorang bisa mendesain bahwa eh, anak itu punya keinginan untuk terus eh, meyakini bahwa eh, mendoakan orang tua itu bagian dari bentuk rasa baktinya. Maka yang harus kita desain adalah kita harus jadi orang tua yang menyenangkan dulu. Kita harus jadi orang tua yang dirindukan. Kita harus menjadi orang tua yang senantiasa menumbuhkan kerinduan. Jika tidak, maka anak menjadi punya luka pengasuhan dan kemudian anak menjadi enggan untuk jangankan mengingat, jangankan mendoakan, mengingat saja enggan, malas gitu. Ada begitu banyak anak yang kemudian ditelantarkan oleh ayahnya, gitu ya, dalam sebuah rumah tangga yang eh, ada perceraian di dalamnya misalnya. Seharusnya ayah ini terus membina hubungan dengan anaknya, meskipun sudah tidak lagi berhubungan dengan ibunya. Kan dia tetap punya kewajiban, kan dia tetap punya kewajiban untuk eh, menafkahi anaknya. Maka pada saat itulah eh, seorang ayah atau seorang ibu tetap melampiaskan rasa rindunya karena yang bermasalah orang tuanya, bukan sama anaknya. Hubungan sama anaknya kemudian tidak boleh ada kendala dalam berhubungan, tidak boleh ada halangan-halangan di dalam eh, memberikan tanggung jawabnya, memberikan kasih sayangnya. Maka menjadi eh, kasihan ketika melihat ada anak-anak yang kemudian ditinggalkan oleh baik ibunya maupun bapaknya, kemudian tanpa dihubungi lagi. Di lingkungan kami, ada seorang anak yang kemudian saya sebut saja namanya Ibnu ya, anak laki-laki. Kalau perempuan kan Bintun. Ibnu ini eh, kedua orang tuanya saya kenal, dua-duanya baik, gitu. Tetapi ketika istrinya meninggal dan kemudian anaknya tinggal bersama kakek dan neneknya. Kemudian bapaknya meninggalkan rumah itu karena eh, banyak hal, gitu ya. Mungkin tidak lagi nyaman bersama dengan mertua karena dia harus menunjukkan izah dan marwahnya sebagai pria. Maka kemudian dia meninggalkan rumah itu. Tapi sayangnya adalah anaknya tidak pernah dihubungi. Setidaknya sepekan sekali kah dikunjungi, kemudian setidaknya dihubungi lewat video call, tetap disampaikan, diberikan waktu yang terbaik, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana Ayahanda Ibrahim yang meninggalkan Ismail. Ketika dalam beberapa tafsir dikatakan antara 8 sampai 10 tahun beliau baru ketemu lagi. Berarti waktunya cukup lama, antara sekitar 4 sampai 8 tahun ditinggalkan. Sampai kemudian Afwan. Sampai kemudian eh, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa
sang ibu kemudian menjadi sosok yang tidak boleh menghilangkan keberadaan ayahnya dari hati mereka. Maka seandainya di sini ada para single parent gitu ya, para ibu atau para ayah yang tinggal bersama anaknya, tidak boleh memutus silaturahim dengan ayahnya, tidak boleh memutus silaturahim dengan ibunya, meskipun dia berada dalam perawatan salah satu dari mereka. Ya. Nah, supaya apa? Supaya seperti Ibunda Hajar yang menghadirkan bahwa sosok ayahmu itu adalah sosok yang kemudian wah luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Ya beda lah Ustadz, kalau Nabi Ibrahim kan nggak dicerai, kalau kami kan dicerai, Ustadz. Nyebelin apa yang mau dibanggain. Nah itu kembali kepada bagaimana kita menyikapi bahwa buang keburukannya, hadirkan kebaikannya saja kepada anak. Maka anak kita tetap respect, tetap hormat, tetap menghargai kepada orang tua yang meninggalkan. Maka ketika ada jadwal beliau berkunjung, bertemu dengan anak-anaknya, maka berikan kelonggaran waktu. Tetap ingatkan bahwa hargai bapakmu, hargai ibumu. Ya. Jadi ketika keduanya sudah wafat, Abu Said Malik bin Rabi'ah Saidi menyatakan bahwa ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salimah. Dia menyatakan, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal? Maka Rasulullah SAW menjawab, dikatakan oleh Rasulullah SAW, na'ami sholah alaiha, ya, atau alaihima, mendoakan keduanya, gitu. Wal istighfar lahuma. Jadi minta ampunan kepada mereka. Memenuhi janji mereka setelah meninggal. Ya, kalau ada yang belum dituntaskan, baik itu didengar oleh banyak orang maupun didengar sendiri. Ya. Kemudian menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua, baik yang dari ayah maupun dari ibu. Coba disusun lagi, diurut lagi. Sebisa mungkin sekarang masih hidup, coba diurut. Keluarga bapak siapa, keluarga ibu siapa, main, berkunjung, berkabar, setidaknya bikin WA group gitu ya. Bikin WA group, saling berkabar, si ini udah sekian umurnya, si cucu ini apa, bla 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 segala macam dan seterusnya. Ajak mereka untuk kemudian, yuk kita doain Eyang yuk, mudah-mudahan Eyang diberikan nikmat kubur dan seterusnya. Itu bagian penghormatan yang sangat luar biasa. Saya termasuk yang bersyukur ketika uh, ibunda tercinta, Allahyarham, itu sering kali menceritakan sosok mereka. Oh, Eyangmu itu nak, beliau itu begini-begini dan seterusnya. Oh, kamu tahu Pak D ini yang bapaknya Mbak ini sama Mas itu. Itu diceritakan, oh dulu beliau begini-begini dan seterusnya. Sehingga kami sampai sekarang masih senantiasa berhubungan. Beliau tinggal di mana, di Cirebon, mungkin ada yang masih di Jember, masih kita terhubung dengan satu eh, WhatsApp group gitu, dan kita saling menjaga, saling menghormati, meskipun mungkin pandangan hidupnya mungkin berbeda gitu ya. Ada yang hedon, ada yang sangat apa namanya, sangat agamis, ada yang mungkin sangat religius gitu ya. Tiap hari nyebar poster yang wah masya Allah ngabisin kuota lah pokoknya gitu ya. Tapi itulah bentuk di mana kita eh, memberikan penghargaan dalam konteks silaturahim tadi gitu ya. Jadi eh, keluarga teman-temannya atau teman-teman dekatnya seperti misalnya saya sering bikin kajian keluarga ya. Kemarin alhamdulillah dari grup lama saya gabungkan semua job jamaah saya dari beberapa firqah gitu ya. Ada yang dari perkantoran, ada yang dari
jamaah umroh, ada yang pokoknya saya gabung, saya kumpulkan. Waktu itu bikin majelisnya Mardatillah. Dari mulai zaman BlackBerry itu, ya. Itu terus sampai akhirnya tadinya awalnya hanya kajian online saja, kemudian kopi darat ya kopi darat, akhirnya lebih sering kopi darat. Oh kita kajian kemana? Ke Jogja, Jogja, ke Bandung, Bandung. Itu menjadi bagian yang kita saling saling jaga, saling saling canda, dan itu betul-betul obrolan itu bisa dari pagi, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu kalau udah ngumpul itu, karena saking sudah berkumpul keluarga. Maka eh, kita siapkan mereka untuk menjadi penerus-penerus ketika kita sudah eh, sudah wafat, ya. Maka sekarang ini adalah kondisi di mana ketika kita em, menjaga anak-anak kita juga untuk tetap berhubungan. Kalau di MKI ini, maka anak-anak kita juga mesti diperkenalkan juga. Maka kalau eh, satu saat nanti kita nggak ada, mereka bisa meneruskan itu, Masya Allah. Kemudian bagaimana rinciannya untuk kemudian bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Pertama, coba kita sungguh-sungguh dalam amal. Jadi seorang anak itu hendaknya bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh seorang anak tanpa mengurangi pahala sang anak, tanpa diminta. Jadi bersungguh-sungguh dalam amal itu ketika kita baca Quran, tidak perlu mengatakan bahwa ya Allah, eh, ketika ada pahala dari bacaan eh, Al-Quranku, maka aku berikan pahalanya kepada orang tuaku. Nggak perlu. Baca aja Al-Quran yang banyak, otomatis orang tua kita mendapatkan nikmat kubur karena anaknya yang soleh. Maka mendoakan orang tua di dalam setiap sholat itu menjadi bagian yang kita menjadi harus memahaminya secara utuh. Maksudnya gini, seberapa sering sih kita mendoakan orang tua kita? Sehari cukup? Atau sekali sehari? Menurut saya nggak cukup. Kira-kira berapa? Idealnya kalau menurut teman-teman, eh, sahabat MKI, berapa idealnya kalau dalam dalam sehari itu? Minimal Kira-kira 5 saja. minimal 5 ya? Makan habis sholat. Minimal habis sholat. Baik. Ada lagi yang lain? Seingatnya, waduh parah itu. Di sebanyak tarikan nafas dibuat zikir, oh Masya Allah. Uni Yanti bilang setiap sujud. Ya, saya setuju sama Uni Yanti. Tapi di luar sujud, di luar sholat juga diperlukan ya. Artinya ketika eh, kita sedang membahas Hisnul Muslim ini, di di belakang saya ini kan tulisannya Hisnul Muslim, kebaca nggak ya? Di Hisnul, ya, Hisnul bawahnya Muslim gitu ya. Kebaikan seorang Muslim itu ketika dia mendoakan orang tuanya tidak hanya pada di tiap sujud. Maka seluruh, tadi saya bilang bahwa kesungguh-sungguhannya di dalam melakukan begitu banyak amal, maka dia harus eh, menghadirkan eh, kesungguhan dalam menjalankannya. Kita lihat surah An-Najm, ya, ayat yang ke-39. An-Najm itu 53 ya. Silakan. Ayat 39 ya udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita akan memperoleh apa yang diusahakannya, jadi kalau kita ngajarin anak untuk berbakti sama orang tua, maka kita akan dapat baktinya anak. Tapi ketika kita melukai hati anak, bikin anak sebel sama kita, marah-marah mulu, nyebelin, nggak menyenangkan gitu ya. Eh, nggak ada bagian yang, dia nggak bisa membedakan mana yang marah karena kesalahan, mana yang marah karena emang suka marah.
Maka ini menjadi bagian yang kemudian kita harus memilah pada saat kapan kita perlu marah. Artinya gini, tanyakan kepada dia. 1 minute explanation ketika kita marah itu diperlukan. Kamu tahu nggak kenapa mama marah? Kamu tahu nggak kenapa Abi marah? Begitu nggak tahu dia sampaikan. Gini loh, tap, bla 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 apa segala macam. Paham ya? Jadi kalau kamu bikin itu lagi nanti pasti Abi marah. Tapi kalau kemudian nggak ada juntrungan, nggak ada apa marah-marah terus ya, ya janganlah. Ya apa-apa digas, apa-apa digas gitu. Jangan. Maka dikatakan juga bahwa seorang anak ini adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sungguh anak-anak ini merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Maka seringkali kita menyatakan bahwa apel itu turunnya nggak pernah jauh dari pohon. Atau buah tidak pernah jauh dari pohon. Artinya ya ada banyak ungkapan apa like father like son gitu ya. Ya gimana bapaknya ya gimana itu anaknya gitu. Dan bahkan dalam beberapa video-video pendek banyak sekali anak-anak itu copy paste terhadap apa yang kita lakukan. Nonton bola gitu ya. Nonton bola. Bagaimana reaksinya bapaknya ketika teriak-teriak, lompat-lompat apa segala macam ditiru. Ya. Bagaimana ibunya membersihkan rumahnya ditiru. Maka ketika orang tuanya sudah tidak ada, maka memori itu begitu membekas. Maka tidak perlu bagi anak ketika dia sholat atau puasa berkata pahala ibadah ini aku persembahkan kepada orang tua. Karena pahala sudah pasti mengalir tanpa ia persembahkan sekaligus. Gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya kita menginstruksikan para malaikat atau minta kepada Allah begini dan begitu gitu ya. Nggak perlu. Apapun yang kita kerjakan itu pasti sampai kepada orang tua kita. Maka hadirkan kenikmatan kubur bagi orang tua kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Apapun bentuknya. Tilawah Quran kita, sedekah kita, wakaf kita, semua amal soleh. Semua amal soleh. Bagaimana keramahan kita kepada tetangga, keramahan kita kepada begitu banyak kerabat, keluarga dekat dan seterusnya. Nah, yang kedua, mendoakan. Ini salah satu cara berbakti ketika orang tua sudah meninggal. Mendoakan, mohon ampun. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-24, ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Minta kepada Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka, ya, kepada kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Nah, ini bisa menjadi bumerang ketika orang tuanya sadis sama anaknya. Ketika orang tuanya marah-marah mulu, ngegas mulu sama anaknya. Bayangkan kalau ini menjadi doa yang sifatnya berbalik. Ya. Artinya bunyinya begini nih. Ya Allah, berikan balasan kepada orang tua saya sebagaimana mereka jahat kepada saya waktu saya kecil. Itu kan sama seperti itu. Bagaimana mereka ngomel-ngomel sama saya, bagaimana mereka marahin saya. Yang bukan salah saya kena marah juga. Artinya ketika kita menjadi orang tua, kita harus wise, kita harus perhatikan bagaimana cara mendidik mereka tanpa harus melukai hati dan rasa yang ada di dalam pikirnya. Tapi ada hal yang penting kita perlu ketahui. Nanti kalau di sekolah ayah bunda, Ustaz Ruli pasti menyampaikan bahwa orang tua kita tidak punya ilmu parenting. Sehingga kalau mereka bahasa sayangnya adalah dengan rem koppel, gitu ya. Saya kalau nunjukin kaki saya itu banyak banget ininya, karena kenakalan gitu ya. Itu bahkan sampai ayah Allahyarham itu sampai saking apa namanya, saking sebelnya saya karena belum paham itu sampai nggak pernah saya doakan kurang lebih sekitar 4 tahunan lah
saya nggak berdoa buat bapak. Yang saya doakan ibu terus. Yang doakan ibu terus. Ketika beliau wafat di tahun 93 itu. Nggak pernah saya doakan ayah. Karena yang saya ingat adalah saya pernah dihajar sama beliau dan itu sakit banget. Dan nggak boleh nangis. Tapi ternyata begitu makin ke sini dipelajari, ternyata memang orang tua kita tidak punya ilmu parenting, tidak seperti sekarang. Yang mereka tahu adalah pendisiplinan. Karena ayah saya adalah seorang angkatan darat, ABRI, maka ya cara cara memberikan pengertian atau pendisiplinan ya seperti itu. Dan itu bagian yang menurut saya sah-sah saja karena memang pemahaman beliau pada saat itu ya cuma itu. Gitu. Maka sekarang lengkap kalau berdoa. Gitu. Bahkan tadi Uniyanti bilang di setiap sujud. Ya. Kan nggak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perpanjanglah sujudmu karena sujud itu dalam lewat Al-Hakim adalah waktu yang paling tepat untuk kita dekat dengan Allah. Yang saya biasakan, yang saya lazimkan adalah biasanya, ini boleh tiru, boleh enggak lo ya, terserah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, langsung saya sambung. Allahumma firli wali walidayya warahmatullahi kama rabbawna shighara. Saya tambahin lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi keluarga penuh setiap sujud itu saya hadirkan. Nggak pernah saya tinggal mereka dalam doa. Gitu. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila seseorang mati, ya, idza matal insan, ya, anqata'a anhu amaluhu. Kalau orang sudah meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus. Ya. Illa min thalath. Kecuali 3 hal. Ya. Apa itu? Dikatakan bahwa sedekah jariyah, ya, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, sedekah jariyah. Kemudian waladun saleh yad'una, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Ketika saya mendapatkan pembelajaran ini awal, ketika disampaikan oleh ustadznya, ini waladun soleh yad'una ini adalah bagian yang kemudian menjadi terpisah ya, antara doanya dengan anak solehnya. Jadi ketika anaknya nggak soleh berdoa, percuma. Itu menampar betul penjelasan Ustadz itu. Saya lupa nggak kenal Ustadznya. Waktu itu ada acara peresmian kantor baru. Jadi begitu dikatakan kalau anaknya nggak soleh, dia mendoakan percuma. Itu saya nyesek banget itu. Waduh, gimana menjadi soleh? Maka belajar kesolehan dari begitu banyak guru itu menjadi sangat luar biasa. 6 tahun dari tahun 2000 itu menjadi belingsatannya saya belajar agama. Selama 6 tahun itu bolak-balik berapa guru saya datangin dengan modal talaki. Ya, sampai nginep-nginep di tempat mereka, sampai tidur-tidur di majelisnya. Gitu. Beliau ngajar nggak kepengen saya ikut, saya disuruh tidur di majelisnya. Tidur saya baca-baca kitab yang beliau punya semampu saya. Maka hal itu yang kemudian ternyata keberkahan ilmu yang saya peroleh rasanya gitu ya, kalau itu pun dikatakan sebagai berkah, menjadi bagian yang kadang-kadang membuat saya jadi harus bersegera menjadi soleh. Maka betul kata Ustadz Ruli bahwa jangan dicetak anak itu menjadi anak yang soleh, tapi tumbuhkan keinginan untuk menjadi soleh. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya ada seorang yang diangkat kedudukan di surga, maka dia bertanya, bagaimana bisa begini? Maka dijawab, ini lantaran istighfar anakmu untukmu. Masya Allah. Apa enggak kepengen kita menjadi anak yang senantiasa beristighfar untuk orang tua kita? Yang ketiga,
Kalau tadi yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua mendoakan, ini yang ketiga, sambungkan silaturahim. Karena termasuk berbakti ketika sudah meninggal adalah menyambung silaturahim dengan saudara-saudara orang tua dan memuliakan teman orang tua semasa hidup. Ya, meskipun sudah pikun, gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik bentuk bakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dan kenalan baik ayahnya. Dikatakan bahwa inna abarral birra itu sebaik-baik kebaikan. Ya. Silatul waladi, ya, ahla wuddi abihi. Jadi keluarga kenalan baik ayahnya itu kita nyambung. Saya anaknya Pak ini, gitu. Meskipun ini, sopo iki, nggak jelas gitu ya, karena sudah sepuh, gitu ya. Mungkin nggak ingat kita, tapi keluarganya kita jadikan sebagai teman. Satu kali pernah ada eh, sepupu punya anak dan udah besar-besar itu sempat cari nomor telepon saya. Alhamdulillah ketemu dan kemudian kita janjian ketemu di Supomo, ngobrol panjang, oh ya Bapak gini apa segala macam dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk kita memperbaiki silaturahim kepada keluarga. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburnya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dulu waktu hidupnya. Ini Ibnu Hibban, ya. Jadi kalau sekarang sudah nggak ada semua kecuali cucu-cucunya gitu ya. Mungkin kita menjadi merasa asing, apaan sih ini om, kakek-kakek dari mana sih, kakek-kakek ini nggak jelas banget sih. Tapi biarkan, itu bagian dari yang kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa yang kita lakukan adalah dalam rangka itu. Jadi saya waktu pindah ke Jakarta itu, ibu bilang, layarham, bahwa Pak Rudini yang waktu itu jadi Menteri Dalam Negeri, itu dulu kalau kelaparan minta makannya sama keluarga kami. Gitu. Nah saya waktu itu kepengen ketemu sama Pak Rudini, saya anaknya Pak Pomo sama Bu Titi yang dulu waktu ibu sering cerita begini-begini. Itu pasti seru banget. Tapi beliau sudah wafat. Gitu. Tapi nggak sempat ketemu. Begitu juga ketika di Bandung ada Dr. Els. Ya, Dr. Els ini orang Jerman yang kemudian pindah ke Indonesia. Pernah praktek di Jember. Gitu. Makanya kalau ada yang tahu nama asli saya itu Dodi Elza. Gitu. Nah itu Dodinya itu dari Dr. Hadi, Elzanya dari Dr. Els. Gitu. Nah, itu ada di Bandung. Sempat saya jumpai tapi sudah sepuh dan sudah sangat apa namanya ya udah lupa lah gitu. Tapi ada di Bandung waktu itu saya sampai waktu saya masih zaman nari. Nah yang keempat terakhir, bersedekah atas nama orang tua. Jadi termasuk ini bakti adalah bersedekah atas nama kedua orang tua. Ibnu Aisyah radhiallahu an menyatakan bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah SAW, ibuku mati mau mendadak, sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andai kata beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, bersedekahlah atas nama ibu. Makanya nggak heran kalau sekarang ada masjid nama perempuan gitu ya, masjid apalah gitu. Itu adalah cara anak-anaknya untuk menghadirkan. Bikin majelis keluarga, ngumpulin seluruh kerabat, bikin majelis atas nama beliau, bikin aja. Bikin perpustakaan, bikin taman bacaan, apalah segala macam, seluruh wakaf misalnya atau apalah gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal ketika Sa'ad tidak ada di rumah, maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia akan mendapatkan aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?
Maka Rasulullah SAW jawab, nah, betul. Maka jangan lupakan bersedekah atas nama beliau. Tadi katanya nggak perlu di atas namakan, Ustaz. Iya, kalau kita wakaf, bersedekah, itu artinya kalau toh kita mintakan kepada Allah, eh, bukan hanya persoalan mintanya, tetapi ini juga menjadi hal yang otomatis ketika kita bersedekah atas nama beliau, maka beliau juga akan dapat, termasuk korban. Jadi kalau ada yang tanya, ini nanti korban pakai atas nama beliau, perlu nggak Ustaz? Pertama, kalau nggak ada wasiat, ya sebelum meninggal, nggak perlu. Cukup kita saja yang berkorban, maka sampai juga kepada beliau. Layarham. Jadi mudah-mudahan bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal ini bagian yang kemudian kalau kita lihat dalam Tafsiratul Anam bil Khuluqil fil Islam dari Syekh Shalih bin Toha Abdul Wahid, gitu ya. Ada beberapa tambahan yang lain yang saya jadikan sebagai uh, maka ini yang kemudian membuat setiap kita menjadi perlu untuk kemudian Wallahu alam, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi buat kita sehingga insya Allah ada begitu banyak PR buat kita. Pertama adalah membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang soleh soleha, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita juga membentuk lingkungan kita menjadi orang yang senantiasa menghormati atau memberikan respect, tidak hanya apa namanya, tidak hanya persoalan menghargai tapi juga menghormati. Saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi buat kita karena kata Allah hari ini saya ada kelas Arab. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Tafadhol Mas Khairul, Ustadz Khalis. Alhamdulillah, syukurlah. Dari kira-kira mungkin 15 menit saja. Kita coba Siap. ada waktu 15 menit untuk tanya jawab gitu ya, atau mungkin sharing juga. Dan alhamdulillah tadi tentang, mungkin saya coba mereview sedikit tentang bagaimana kita uh, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, tentu dengan doa, dengan yang sering kali lupa kita menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat atau saudara-saudara atau sahabat-sahabat dari almarhum saudara. Ya, Yang kadang-kadang ini karena mungkin sikap mereka agak mungkin ngerendahin kita atau adalah kelakuannya yang kemudian nggak terlalu kita suka, tapi yakinlah bahwa ketika kita sambung silaturahim meskipun penerimaan mereka nggak asik gitu, yakinlah bahwa Allah SWT sedang mencatat niat kita. baik, sudah ada yang ingin bertanya dari Mangga. Nadia Bandung, silakan. Ya, dan Nadia mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, kan misalnya saya ingin memperpanjang tali silaturahim dengan kerabatnya orang tua. Ya. Tapi karena saya seorang wanita, itu kan jadi terbatas dengan non mahram ya. Itu gimana, Ude? Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Ajak suami, kemudian kenalkan ke mereka bahwa anak-anak sebagai lucu-lucuannya. Orang tua tuh kalau udah kena ngelihat bayi, udah, itu pasti kelakuannya aneh-aneh aja pokoknya. Dan ketika interaksi kita ya sama mereka ya cukup sebatas apa yang kita bisa lakukan. Maka kalau kita bukan mahram kepada mereka, ya tetap salamnya ya hanya sekedar salam Jawa aja gitu. Dan apa namanya, kalau kepada yang mahram maka dipersilahkan, nggak apa-apa, kepada paman, kepada pakde kita gitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya bukan mahram, ya kita tetap, kan nggak ada hubungannya bawa martabak telur ke yang bukan mahram, kan nggak ada urusan gitu, bawain apa kah gitu dan seterusnya. Jadi interaksinya mungkin nggak perlu cipika-cipiki, nggak perlu salaman, tapi kita hadir ke situ menyampaikan kabar bahwa dulu itu gini-gini dan seterusnya dan seterusnya, itu menjadi bagian yang insya Allah bisa dilakukan. Seperti sebagaimana kita bergaul dengan mubasyarah dengan orang lain. Wallahu a'lam. Bu Yuriah, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Mau tanya tentang ini, Ustaz. Cara kita menumbuhkan anak tuh untuk punya keinginan untuk soleh gitu, Ustaz. Karena kan dengan Ya. giatnya medsos yang begitu luar biasa, Ustaz ya, itu kan jadi tantangan kita untuk seorang ibu terutama, Ustaz. Ya, Gimana, Ustaz? baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak ngobrol. Tergantung umurnya ya. Ajak ngobrol. Kalau misalnya sudah bisa diajak ngobrol, eh, kalau bahasanya siapa? Dan Ahmad Dhani ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, akankah kau? Itu dalam pengertian. Kalau surga itu menurut kamu ada nggak, Kak? Dek, cara cara mencapainya ke sana kira-kira kamu tahu nggak apa aja? Kalau dia tahu, membangkitkan kesadaran dia tentang itu, maka kira-kira perlu soleh nggak? Jadi kalau misalnya mama ke surga nanti nih, papa ke surga, gitu, kakak ke surga, kamu kira-kira mau ikutan nggak? Kalau kamu mau ikut, kira-kira bisa nggak main game terus seharian? Nggak bisa. Mesti ada waktunya untuk. Jadi diajak ngobrol, berikan pemahaman, berikan pengertian. Gitu. Kira-kira kalau calon penghuni surga itu baca Qurannya berapa banyak sehari? Tanamkan kepada dia, menurut dia. Kira-kira amalan surga yang mana yang pantas? Kira-kira umur kita panjang nggak? Kalau kamu pikir, oh nanti aja kalau udah gede baru taat, nanti aja kalau udah dewasa baru taat, nanti aja kalau udah udah ada panggilan jiwa. Padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Jangan sampai kemudian banyak anak-anak yang mati muda. Gitu. Kira-kira kalau umur 80 pantas mati nggak? 80 tahun. Yes. Pantas ya, pantas banget mati ya. Yes. 40, 40 pantas ya? Pantas. Saya, Ustaz. 17 Pantes. pantas. 3 hari Pantas saja, Ustaz. siapa yang nggak pantas mati? Kamu bisa mati besok loh. Kalau tiba-tiba kamu nggak punya bekal, ngeri nggak tuh? Sedih banget kalau kemudian kita apa namanya eh, keluarga semua sudah ke surga, ternyata kita nyangkut gara-gara main game kebanyakan, gara-gara main HP mulu, nggak pernah ibadah, nggak pernah nyiapin. Nggak usah yang ini banget, nggak usah yang apa yang kayak gimana banget duhanya, tahajudnya, nggak usah. Jadi soleh aja dalam pengertian setiap kali sholat, waktunya sholat. Baca Quran kira-kira sepantasnya kita untuk bisa jadi ahli surga itu berapa. Jadi tumbuhkan kesadaran itu sehingga dia akan melihat bahwa, oh iya ya, sepertinya saya akan jadi seperti apa. Maka hidup ini adalah bagian yang kita perjuangkan sendiri. Maka setelah itu apa, nggak bisa kita apa namanya, nggak bisa kita simsalabim ya, Bu Yulia, nggak bisa sekali ngomong langsung jadi gitu ya, itu tak tahu mah jago itu kalau soal gitu. Tapi kan udah disiapin duluan. Jadi ketika Tapi Ustaz, ya apaan, Ustaz? ya Ketika kita udah dialog gitu, Ustaz, diskusi gitu. Tapi ketika diskusi itu ternyata nantinya akan ada silang pendapat gitu, Ustaz, yang ujung-ujungnya nanti akan ada perdebatan apakah kita kita apa itu, Ustaz? Kadang-kadang suka ada ujungnya itu dia merasa ya kan semuanya butuh proses loh Mi, butuh proses. Nah, itu kalimat kadang-kadang itu andalan yang disampaikan ya anak yang nggak apa-apa, saya itu nggak apa-apa, betul. nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa, biar aja. Oke, proses. Mudah-mudahan bisa disegerakan ya, karena umur kita nggak tahu. Udah tinggal cut off, udah selesai. Besok lagi, Oh iya. besok lagi. Bu, mohon maaf, saya baru soleh, baru berusaha jadi soleh, baru sadar soleh itu butuh 7 tahun dari kematian ibu saya. Saya Iya, bisa iya. kayak begini itu proses 7 tahun setelah wafatnya ibu.
Jadi tamparan wafatnya ibu itu belum kena juga ke saya. Begitu tahun 2000 ibu udah nggak ada, lama ini saya rasanya harus berubah deh. Jadi kesadaran kesadaran itu kan kalau anak muda, hawa nafsu itu udah jadi mainan lah ya. Gitu. Jadi eh, mungkin kalau kita ngelihat eh, apa namanya Imam Syafi'i dari kecil gitu, eh, ya bisa saja gitu. Tapi sementara anak kita kan nggak dari kecil, dan gadget itu salahnya kita sendiri kan, gitu. Salahnya kita sendiri. Maka berikan apa namanya pandangan-pandangan kepada anak kita sambil terus didoain, gitu Bu Yud ya. Terus saja, terus saja, jangan pernah berhenti. Baik, Gitu ya. Ustaz. Saya barakallahu fiik. Baik, Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ude. Tadi menyangkut untuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Kalau misalkan ingin berniat memberikan Al-Quran atau terus seperti tadi kurban atau apa, itu caranya gimana, Ustadz? Saya cuman taunya, Ude, taunya cuman saya kasihkan eh, Al-Quran misalkan pada saat waktu tanggal lahirnya ayah saya atau waktu wafatnya ayah saya atau adik saya gitu. Saya cuman niatkan saya eh, kirim gitu ya, antarkan atau kasihkan Al-Quran atau sedekah apapun itu. Tapi saya nggak ngerti saya harus niat doanya apa atau harus itu ya bagaimana itu. Begitu deh. Dan segala Baik, macam yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal itu caranya gimana biar sampai. Ya, baik. makasih. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Niat itu adanya kan di hati ya, Mbak. Jadi ketika kita niatkan itu maka sampai. Dan bahkan ada beberapa amalan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita kerjakan itu sungguh-sungguh dalam niat kita karena Allah, maka pasti juga akan sampai kepada orang yang kita maksud. Karena kertek hati itu Allah tahu. Oh Lihat gitu. surat, lihat surat yang kedua ayat yang ke-284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi Allah pasti tahu itu, nggak mungkin enggak. Jadi Hmm. niatkan saja dalam hati, insya Allah nggak perlu macam-macam, nggak usah merasa kesulitan, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, Allah Hmm. Maha Teliti terhadap apa yang kita lakukan. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan tentang itu. Insya Allah. Hmm. Jadi nggak Barakallah. perlu saya minta, misalkan kan ditanya nih dari tempat itu ada ini untuk siapa atau ini didoakannya atas Oh nama siapa. boleh, boleh Hmm. sampaikan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. banyak yang kita doakan, mau dia ngelis, ada 40 Hmm. nama nih, mau dia Hmm. doain segitu banyak. Hmm. Hmm. Pokoknya ini buat leluhur saya aja. Dah, gitu aja. Hmm. Hmm. Itu lebih lebih apa? Cespleng gitu. Hmm. Kan sama Hmm. kalau kayak kita doa nggak ngerti ini, udah sapu jagat aja, udah kena semua itu. Hmm. Gitu. Insya Jadi Allah. nggak perlu kita sebutin namanya atau apanya itu Nggak nggak perlu usah, ya. Udah nggak usah. kalau tahu ya. Ah ya, baik, baik. Wallahu Alhamdulillah. a'lam. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Admin siapa nih yang mau nanya nih? Bu Yus dulu, ntar saya terakhir udah. Oh siap. Mangga Wis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ude, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Damang Holi, Wis. sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Insyaallah. Ude mau tanya begini. Jika kita orang tua sudah meninggal, anak sudah meninggal, kemudian kita mau selalu kegiatan yang kita lakukan dalam artian beramal soleh, entah itu sedekah, entah sholat, atau apapun, Ya. kita doakan hanya satu kali, maksudnya gini, ya Allah, apa yang saya lakukan semua amal soleh ini tolong saya mohonkan
pahalanya juga buat orang tua saya, buat mertua saya, buat anak saya yang sudah lebih dahulu mendahului kita gitu. Itu boleh nggak, Di? Jadi maksud saya setiap melakukan udah otomatis pahala itu mereka juga dapat gitu tanpa kita Ya, harus mengucapkan niat lagi itu. Boleh nggak gitu? Dek, terima boleh, kasih. boleh Assalamualaikum. bahkan, Waalaikumsalam. Boleh bahkan di awal tadi kan saya sampaikan bahwa nggak perlu kita minta, nggak perlu kita berdoa, sudah pasti nyampe. Gitu. Selama niat tadi betul-betul ditanamkan dalam hati, insya Allah sampai. Gitu. Wallahu a'lam. Iya, Mas terima Elo, kasih. mangga. Silakan. Saya, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dodi, Ustaz Kolis, jamaah MKI semuanya. Agak keluar sedikit dari topik, udah boleh ya? Monggo. Eh, Teman-teman semuanya, kita hari ini eh, pasti semua tahu tentang All Eyes on Rafah, tentang Oke. kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Rafah. Itu kalau yang belum tahu ya, bayangkan bahwa pengungsi, jadi eh, pengungsi-pengungsi warga Palestina yang ada di Rafah, ini pengungsi ya, artinya tinggal di tenda-tenda segala macam itu, sudah dalam keadaan yang eh, hopeless, itu kemudian dibom oleh tentara IDF Israel. Dan eh, Netanyahu dan eh, apa pemerintah Israel menyangkal bahwa mereka membom itu. Itu kemunafikan yang level tertinggi lah ya. Siapa lagi yang mau ngebom kalau nggak mereka gitu kan. Makanya gerakan dunia sepakat Eyes on Rafah, dan insya Allah saya tadi selama kajian awal tuh meeting online juga, kita sepakat hari Sabtu, hari Sabatnya mereka, kita akan kencengi mereka, kita akan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Saya meminta seluruh jamaah MKI yang hadir untuk sebarkan ini ke keluarganya, teman-temannya, kita hadiri di Kedutaan Besar Amerika Serikat besok di Monas. Kita demo besar, kita protes, kita laknat Israel atas kejaman mereka. Eh, kita nggak bisa ke Palestina, tapi kita harus ada di situ bahwa kita berada di belakang barisan umat Islam. Saya pikir itu deh. Baik, baik. Syukran jazakumullah khair. Ditunggu flyernya, ditunggu e-flyernya, kita bisa Oh, share insya insya Allah. So, hari ini full Dan rapat untuk itu. baik, insya Allah Kita semua doa kita kerahkan ke sana insya Allah. ya, insya Allah. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu Barakallahu. fiik. Baik, terakhir saya ingin jawab Teh Nadia soal sama suami nggak boleh sengaja ketemu atau chat kerabat dan sebagainya yang non mahram gimana? Iya kan dia suaminya ada tantenya, ada istrinya kan gitu ya. Ada istrinya. Atau setidaknya doakan, bisa sampaikan kepada suami, oke, kan bukan mahram tapi kerabat. Gimana dong? Jadi seprotektif apapun suami mesti dikasih pengertian, pemahaman bahwa boleh protektif harus gitu ya. Tapi kalau soal kekerabatan kan harus dijaga gitu. Dan dia bisa memulai itu tanpa harus kita. Dia harus datang dalam konteks, oke, karena dia nggak datang, tapi tolong titip ke Om Anu. Kan bisa suami. Om saya suaminya Nadia yang anaknya bla bla bla. Itu sama gitu. Nggak perlu kita ketemu gitu. Jadi kalau kalau bisa dihadirkan juga pemahaman beliau juga gitu. Karena yang namanya suami istri itu kan harus penuh dengan respect dan penghormatan dan penghargaan ya. Jadi ya hargai dong kalau saya kepengen menciptakan keluarga yang sekumpul sekeluarga berkumpul di surga gitu kan. Jadi sampaikan juga kepada beliau. Mudah-mudahan beliau juga paham. Baik.
Ustaz Ya, Alafu, karena insyaallah. ini sudah 6:30, saya mesti siap-siap untuk kelas Arab. Jazakallah Mudah-mudahan khairan, Ustaz. apa yang saya sampaikan itu menjadi bagian dari amaliyah-amaliyah yang akan kita terus selalu perbaiki dengan adanya MKI ini. Syukran jazakumullahu khair semua pengurus MKI. Mudah-mudahan seluruh pengurus dan jamaahnya Allah senantiasa berikan hidayahnya untuk kita senantiasa bisa menghadirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa membesarkan Allah dan mengagungkan nama Rasulullah SAW, sehingga keluarga kita bisa berkumpul lagi di surga. Amin Allahumma. Amin amin Allah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Izin live lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang Allah, alhamdulillah syukurlah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita untuk berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus ngaji tiap pagi, dan tentu ini bagian dari mericas ya iman kita, karena iman ini harus dijaga dengan cara ilmu salah satunya, dan tentu bergaul dengan orang saleh menjadi bagian dari upaya kita, sebagaimana dalam doa yang biasa mungkin kita bacakan, Allahumma alhiqna bis-sholihin, ya Allah gabungkanlah kami dengan orang-orang soleh, karena kesolehan itulah yang memang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk kita bergaul dengannya, karena ar-rajulu ala dini khalih, seseorang itu tergantung agama sahabatnya gitu ya. Maka hati-hatilah dengan siapa mayukhali, dengan siapakah kita bergaul, dan mudah-mudahan di pergaulan yang diberkahi oleh Allah, karena ini sahabat-sahabat semua yang sama-sama punya niatan untuk mendapatkan ridha Allah, dan dengan kajian ilmu inilah mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk makin memahami agama ini dan juga makin bisa menjalankan dengan lebih baik lagi. Dan tentu kita doakan, karena sesuai dengan tema ini, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka, semoga Allah jaga mereka semua, dan doa untuk kita semua yang juga mungkin punya anak yang harus kita didik sebagaimana orang tua mendidik kita, sehingga kita sama-sama berada dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebuah keluarga yang disebutkan qurrata ayun, keluarga yang memang memberikan penyejuk hati tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Alhamdulillah wa syukurlah, mari kita tutup majlis ini dengan doa Karabatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.